Belajar sholat bersama Bisa Quran Kids. Klik di sini untuk subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman. Senang sekali Kak Indah bertemu lagi dengan teman-teman di Bisa Quran Kids. Kali ini kita akan belajar tentang sholat. Teman-teman tahu tidak, kenapa sih kita harus sholat? Yap, karena sholat itu adalah salah satu cara agar kita bisa terhubung dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan tugas spesial supaya kita disayang Allah dan bukti cinta Allah kepada kita. Karena sholat itu banyak sekali manfaatnya loh untuk jiwa dan raga kita. Itulah kenapa Allah mewajibkan setiap hambanya untuk sholat, karena Allah sayang kepada kita. Teman-teman, sayang tidak sama Allah? Sayang, oke. Kalau gitu, teman-teman ikuti Kak Indah ya, karena kita akan belajar bacaan dan gerakan sholat yang baik dan benar. Oke, let's go. Wah, lihat deh teman-teman, kita akan belajar sholat di masjid ya. Masjid itu adalah rumah Allah, tempat yang suci untuk beribadah kepada Allah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam masjid nih. Tahapan pertama sebelum sholat, kita harus berwudu dulu ya. Setelah itu, kita harus memakai pakaian yang rapi, bersih, dan menutup aurat. Karena kita akan menghadap Allah, Sang Pencipta kita. Kemudian, teman-teman harus berdiri tegap menghadap kiblat. Nah, kiblat kita adalah Ka'bah ya. Iya, yang ada di Mekah itu loh. Nah, kemudian pandangan matanya fokus ke tempat sujud. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, menghadirkan niat dalam hati untuk melaksanakan sholat. Kemudian, takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan telinga sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Tangan sedekap sejajar ke ulu hati dan posisi tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Posisi berdiri dalam sholat ini merupakan gerakan untuk memperkuat otot-otot penyangga tulang belakang dan mencegah masalah postur seperti lordosis, kifosis, atau skoliosis. Ketika berdiri tegak, rongga dada terbuka sehingga dapat meningkatkan oksigenasi darah. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah. Doa iftitah ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya yang ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bilma'i wassalji wal barad. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dibaca setiap rakaat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian dilanjutkan membaca surat-surat di dalam Al-Quran yang kita hafal. Dan kali ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membaca surat dalam Al-Quran, angkat kedua tangannya sambil takbir, kemudian ruku. Letakkan tanganmu di lutut dengan jari-jari terbuka, seolah-olah sedang memegang lutut. Saat ruku, kita membaca Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Jaga punggung tetap lurus dan kepala sejajar dengan punggung, tidak terlalu naik atau turun. Ini membantu mengurangi ketegangan dan mengurangi resiko cedera punggung. Setelah ruku, berdiri lagi dengan tegap atau disebut i'tidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga sambil membaca bacaan tasmi. Sami Allahu liman hamidah. Posisi badan tegak berdiri, tenang, dan membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah i'tidal, teman-teman ucapkan takbir, Allahu Akbar. lalu sujud. Saat mau sujud, kita turunkan lutut ke lantai dulu, lalu rentangkan tangan dengan lembut. Kemudian membaca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, ketika sujud, 7 anggota badan harus menempel ke lantai, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Posisi sujud dapat mengalirkan darah lebih banyak ke kepala sehingga membantu merangsang sirkulasi darah ke otak dan memelihara kesehatan otak. Selain itu, sujud juga membantu memperkuat otot perut dan panggul, meregangkan otot-otot bagian punggung, leher, dan bahu, serta mengurangi resiko nyeri otot. Kemudian, dilanjutkan duduk di antara 2 sujud sambil bertakbir. Allahu Akbar. Posisi duduk di antara 2 sujud seperti ini. Caranya, duduklah dengan kaki kiri dilipat ke samping dan duduki. Sementara, kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Cara duduk ini disebut duduk iftirash. Nah, kedua tangan diletakkan di atas paha. Duduk di antara 2 sujud memerlukan fleksibilitas di sendi lutut dan pergelangan kaki sehingga dapat memperkuat otot-otot kaki dan meningkatkan keseimbangan. Posisi ini juga memberikan momen relaksasi bagi tubuh. Lalu membaca doa duduk di antara 2 sujud seperti ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud lagi sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Lalu membaca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la.
Kemudian, duduk dan membaca tasyahud akhir. Dan jangan lupa takbir ya teman-teman. Allahu Akbar. Posisi duduk iftirash adalah duduk tawaruk. Caranya, kamu duduk dengan meletakkan bagian belakang tubuhmu di lantai, kaki kanan berdiri tegak, dan kaki kiri diselipkan di bawah kaki kanan. Tangan kanan mengangkat jari telunjuk lurus ke depan dan matamu melihat ke arah jari telunjuk itu. Kemudian membaca doa tasyahud akhir. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Dilanjutkan dengan bacaan sholawat. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dilanjutkan doa agar terlindung dari 4 keburukan. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Setelah membaca doa, telunjuk diturunkan, kemudian salam, yaitu gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri. Gerakan salam ini membantu meregangkan otot-otot leher, juga menandai akhir dari ibadah sholat. Gerakan salam pertama ke arah kanan dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, teman-teman sudah mengetahui gerakan dan bacaan sholat dengan benar. Yeay! Jadi makin semangat untuk sholat ya teman-teman. Oh iya, teman-teman tahu tidak? Berapa kali sih kita sholat dalam sehari? Kita wajib sholat 5 kali dalam sehari. Ada yang tahu sholat apa saja? Oke, kita sebutkan ya. Yang pertama, sholat subuh, yaitu 2 rakaat. Waktunya dari mulai saat fajar terlihat sampai matahari belum terbit. Yang kedua, sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. Waktunya saat matahari lebih condong ke arah barat dan posisi tubuh sejajar dengan bayangan. Yang ketiga, sholat asar, yaitu 4 rakaat. Waktunya saat matahari masih cerah dan belum menguning. Yang keempat, sholat maghrib, yaitu 3 rakaat. Waktunya saat langit masih memerah setelah matahari terbenam. Yang kelima, sholat isya, yaitu 4 rakaat. Waktunya sampai tengah malam. Nah, teman-teman sudah tahu kan macam-macam sholat wajib atau sholat fardu dan juga rakaatnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut Kak Indah belajar bacaan dan gerakan sholat bersama Bisa Quran Kids. Jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum.